Ya, memang benar. Dialah perlindungan saya dan saudara. Dialah kota benteng saya dan saudara. Kami percaya Tuhan itu di atas segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri, tetapi dalam nama kasih Tuhan kami bisa melewati semua. Mari kita undang bangkit berdiri semua. Mari kita angkat satu pujian tahun Yobel. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Amin. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan glory, haleluya, amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. glory, haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Glory, amin. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini glory, haleluya. Sekali lagi haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Glory, haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun Glory, haleluya. tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan. Amin. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Silakan duduk. Kami percaya kita akan diberi kemenangan dan kemenangan. Itulah lewat kesembuhan kita, lewat Tuhan. Bila mana ada yang sakit kau sembuhkan, yang tertutup jalan kau bukakan. Biar ini tahun kemenangan. Kami percaya, biar kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Karena kami juga melihat banyak orang-orang Kedar yang begitu antusias untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kami yang sudah percaya kepada Tuhan, biar kita mau sungguh-sungguh lagi akan nama Tuhan, karena Dialah keselamatan saya dan saudara. Biar kita akan siapkan hati kita, biar kita akan menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak Bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Haleluya. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita bangkit berdiri semua. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Haleluya. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah
kami mau terus terhubung denganmu ya Bapa. Biar kami mau lebih mengenalmu Yesus. Kami mau ingin lebih lagi denganmu ya Bapa. Ajar kami untuk kami lebih dekat lagi Yesus. Biarlah kami ini menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang kami sembah, yang dahsyat dan heran ya Bapa. Ajar kami terus terhubung denganmu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Biar kami membuka hati kami Bapa pagi yang indah ini. Biarlah kebenaran menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Mena bawa doa kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Amin, katakan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Lagi katakan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Haleluya Yesus, amin. Haleluya. Amin Tuhan. Kami sembah. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu ada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya pada pagi siang hari ini Tuhan kami boleh merasakan zaman kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Kami bersyukur bila mana pada pagi ini kami ada di rumah Tuhan. Kami bau rindu bersekutu dengan Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Karena sesungguhnya kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selain kami memuji dan memuliakan Engkau, mengagungkan akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu ya Bapa.
Pakai hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat yang daripada Engkau saja. Apabila setiap perkataan firman itu Tuhan, itu semuanya berasal daripada Engkau ya Bapa. Dan kami jemaat-jemaat-Mu, kami lagi boleh dikuatkan akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan diajarkan terus mengenal Engkau ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati firman-Mu Tuhan, pimpin kami. Beri hati yang baik bagi kami ya Tuhan. Biar kami boleh menerima firman-Mu itu ya Bapa. Berkati ya Tuhan, kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu lah menjadi pelita dalam kehidupan kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang selalu menuntun kami ya Bapa. Berkati kami jemaat-jemaat Tuhan, biar kami mau remakan firman-Mu itu ya Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Dunia ini semakin menakutkan, dunia ini semakin kacau ya Tuhan. Tapi kami memiliki firman-Mu pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus selalu mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, kami mau usir, patahkan di dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini terlebih di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Mengampuni setiap salah dosa kami, ampuni kami. Layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, biar selalu kita terhubung dengan Tuhan siang ataupun malam. Karena inilah panggilan Allah untuk saya dan saudara, bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi Allah sediakan bagi kita tempat yang indah, yang kekal selama-lamanya. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-26. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Kalau kita sudah temukan, kita akan baca sama-sama ayat ini. Kita berdiri, kita hormati pembacaan firman Allah ini. 1 Samuel 2 ayat 26, 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Kalau dalam terjemahan King James atau terjemahan lama, di situ dikatakan, maka Samuel orang yang muda itu makin besar, makin ia berkenan baik kepada Tuhan dan juga baik kepada manusia. Kita lihat bahwa firman Allah ini menjadikan suatu pegangan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak saja dilahirkan di muka bumi ini, lalu bekerja dan makan dan bekerja dan begitu seterusnya. Tapi kehidupan kita manusia ini, kita diciptakan oleh Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita lihat, kita tadinya yang sudah berdosa, tapi kasih Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dari seluruh aspek kehidupan kita, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Apapun di dunia ini, apalagi kita sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan menciptakan manusia bukan menciptakan begitu saja, tetapi ada tujuan dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, ada ayat yang berkata begini, umatku yang aku ciptakan itu untuk memuliakan akan aku. Jadi hidup kita, umat yang diciptakan oleh Tuhan, apalagi kita sebagai umat pilihan Tuhan, maka wajib bagi kita, tugas kita, yaitu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan, meninggikan akan nama Tuhan,
menyenangkan hati daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat kata berkenan itu saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah menyukai, ya, disukai atau disenangi, ya, atau menyenangkan. Itu arti daripada hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan ini adalah pilihan. Manusia boleh hidup tidak berkenan. Manusia boleh memilih untuk hidup berkenan atau menyenangkan hati dari Tuhan. Hidup adalah pilihan. Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dan sampai ayat 20, di situ firman Allah memberitahu bahwa aku perhadapkan kepada kamu berkat ataupun kutuk, kematian atau kehidupan. Pilihlah, itu kata firman Tuhan. Lalu ada ayat berkata selanjutnya, pilihlah akan kehidupan. Itu kata Tuhan. Tuhan tidak menunggu kamu pilih. Silakan kamu pilih. Tapi dalam ayat berikutnya Tuhan mengatakan, pilihlah akan kehidupan, bukan kematian. Pilihlah akan berkat, bukan kutuk. Jadi kita lihat bahwa kehidupan kita ini, kita bebas untuk dapat memilih. Memilih untuk bisa menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada 3 macam golongan manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah orang yang hidup dan sama sekali hidup mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup mereka hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Hidup mereka hanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Mereka melawan perintah Allah. Mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran daripada Allah. Dan tidak sedikit orang yang hidup dalam golongan seperti ini. Yang kedua, ada orang yang labil. Labil itu artinya satu waktu dia hidup menyenangkan Tuhan. Satu waktu dia mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi ada saatnya berbalik. Dia hidup tidak menyenangkan hati Tuhan atau tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Itu faktornya adalah situasi dan kondisi. Pada waktu dia datang sama Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan menjawab apa yang dia doakan itu. Maka dia hidup menyenangkan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sudah mendengar doa saya. Saya ditolong, saya diberkati. Apa yang saya minta Engkau sudah jawab ya Tuhan. Tetapi satu waktu mungkin ada ujian datang. Apa yang dia minta tidak didengar atau belum dijawab oleh Tuhan. Malah mungkin masalah muncul belum selesai, datang lagi bertubi-tubi dalam kehidupan. Memang cara Allah seperti itu. Untuk menguji umat-umat pilihan Tuhan. Bagaimana dia hidup di dalam kebenaran. Bagaimana dia hidup di dalam ketaatan. Tapi orang yang hidupnya labil, itu tergantung situasi dan kondisi. Banyak juga orang yang masuk dalam golongan seperti ini. Golongan yang ketiga, ini adalah orang yang susah ataupun senang. Diberkati Tuhan atau tidak diberkati oleh Tuhan, dia akan terus berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Dia akan terus berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan.
Ini tipe yang ketiga ini. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Samuel, ibunya bernama Hana. Mandul dikatakan, tapi dia datang berdoa di Shilo. Lalu di situ Imam Eli berkata bahwa nanti tahun depan engkau akan melahirkan, dan betul kenyataannya seperti itu. Setelah lepas susu, maka Hana membawa Samuel yang masih kecil itu di rumah Allah di Shilo. Dia serahkan kepada Imam Eli. Dia katakan begini, inilah yang pada waktu tahun lalu aku berdoa dengan menangis. Inilah jawaban dari Tuhan. Aku serahkan itu kepadamu Imam Eli. Terserahlah apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupannya. Sejak dari dalam kandungan sampai ini Samuel lahir. Sampai dia dari balita dibawa ke rumah Tuhan. Maka dia itu selalu di dalam kontrol daripada Tuhan. Ini penting untuk saya dan saudara. Apalagi yang masih muda, yang belum berkeluarga, atau yang sudah berkeluarga sekalipun. Yang diberkati oleh Tuhan anak. Kita harus selalu minta kepada Tuhan. Supaya Allah itu selalu mengontrol dalam kehidupannya. Jangankan yang sudah lahir, masih dalam kandungan pun. Itulah yang terjadi kepada Samuel. Dia dibawa kepada Imam Eli. Tidak diketahui umur berapa. Tapi masih kanak-kanak mungkin di bawah 5 tahun. Sebab sudah lepas susu. Dalam perjalanan hidup Samuel yang kecil bertumbuh. Lalu Alkitab memberitahu, tetapi Samuel orang yang muda itu semakin dia besar, semakin fisiknya bertambah besar. Maka dikatakan semakin dia disukai oleh Allah dan juga disukai oleh manusia. Ini konsep Alkitab. Kalau kita turuti konsep Alkitab ini, kita akan melihat anak dan cucu kita sekalipun selalu ada dalam kontrol daripada Tuhan. Saya setiap hari mendoakan anak-anak saya, cucu-cucu saya doakan. Bahkan waktu mereka masih dalam kandungan sekalipun sudah dibawa dalam doa. Supaya apa? Pertumbuhan mereka makin mereka bertambah besar, mereka makin hidup berkenan kepada Tuhan dan disukai oleh manusia. Kita umat Tuhan, kita memiliki konsep ini, apalagi yang mempunyai anak-anak, didiklah mereka dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, takut akan Allah, hormati akan Tuhan. Apa yang terjadi? Makin mereka bertambah besar. Mungkin dari TK sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai universitas. Bahkan mungkin mereka bekerja sekalipun. Mereka selalu ada di dalam naungan daripada Tuhan. Mereka selalu ada dalam kontrol daripada Tuhan. Samuel dibawa kepada Imam Eli. Terserahlah engkau apakan anak ini. Terserahlah anak ini akan diapakan oleh Tuhan. Ibu ini pasrah 100%. Dan saudara baca dalam Alkitab, Samuel akhirnya menjadi seorang nabi. Dan dia menulis ada beberapa kitab, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari. Allah pakai dia luar biasa.
dalam kehidupannya. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab memberitahu, sampai pun dia mati, dia hidup menyenangkan hati daripada Tuhan. Konsep ini juga kalau kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang kedua, Lukas pasal 2, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-52 berkata begini, dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam terjemahan lama juga berkata, Yesus itu makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin berkenan kepada Allah, dan juga disukai oleh manusia. Perbedaan antara Samuel dan Tuhan Yesus itu ratusan tahun lamanya. Tapi konsep ini selalu, kenapa? Karena ini konsep bukan dari manusia. Konsep ini adalah dari Tuhan. Bagaimana kita selagi kita diberikan hidup, kita akan berusaha bagaimana kita bisa menyenangkan manusia. Suami hidup untuk menyenangkan istrinya. Istrinya punya komitmen untuk menyenangkan dan hidup berkenan kepada suaminya. Orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Akan betapa indahnya kehidupan ini bila kita menuruti konsep daripada firman Allah ini. Disukai oleh banyak orang, terlebih disukai oleh Tuhan. Bahkan Rasul Paulus pernah dia berkata begini, karena banyak yang tidak suka dengan pelayanan Rasul Paulus. Dia pernah berkata, pelayananku itu tidak hanya untuk menyukakan orang, tapi untuk menyukakan Allah itu sendiri, untuk menyenangkan Tuhan itu sendiri. Hidup kita konsepnya seharusnya seperti ini. Kalau kita keluar dari konsep ini, bermasalah. Baik bermasalah dalam keluarga, bermasalah dalam keturunan kita, anak cucu kita, terlebih dari itu bermasalah dengan Tuhan. Kalau kita hidup tidak menyenangkan Tuhan, kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus betul-betul pahami ini. Kita hidup bukan cuma sekedar makan, minum, dan cari uang. Dalam konsep, dalam berkeluarga. Suami bagaimana caranya? Dia akan membuat istrinya menyukai dia. Istri akan berusaha bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan suaminya. Banyak orang yang lepas kontrol sehingga rumah tangga berantakan, hancur. Anak-anak tidak karuan hidupnya karena keluar dari konsep seperti ini. Tidak sedikit rumah tangga hancur berantakan, anak-anak jadi korban karena keluar dari konsep ini. Tapi kalau kita pahami konsep Alkitab, konsep firman Allah, hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, makin hari makin hidup berkenan di hadapan Tuhan, makin hidup menyenangkan Tuhan, dan juga berkenan menyukakan keluarga, istri, suami, anak, lingkungan kita. Udah ini yang paling luar biasa hidup ini. Kita akan jalani hidup ini dengan sukacita. Untuk hidup memilih hidup berkenan kepada Tuhan bukan berarti mudah. Tidak gampang. Sebab bagaimana kita mau hidup menyenangkan Tuhan, tetapi kita tidak mau memikul salib. Kita tidak mau menyangkal diri. Kalau kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan,
berkenan kepada Tuhan, kita akan berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tingkah laku, perbuatan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang berat untuk dilakukan banyak orang. Sebab kalau dia ingin hidup berkenan sama Tuhan, berarti dia harus hidup benar, dia harus hidup kudus, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan dia menolak untuk apa? Hidup tidak berkenan. Dia tinggalkan hidup secara labil, tergantung situasi. Kalau lagi diberkati, baru dia hidup berkenan. Tapi kalau tidak, maka dia tidak hidup berkenan. Ada 3 yang kita sudah lihat tadi. Tapi kita mau menjadi seperti yang dikatakan golongan yang ketiga. Kita diberkati atau tidak. Kita susah ataupun senang. Kita ditolong ataupun tidak. Kita memiliki satu dasar yang kokoh, yang kuat. Tuhan, aku mau hidup menyenangkan Engkau. Aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga di hadapan sesama manusia. Di hadapan keluarga saya. Tidak ada yang lebih hebat dari ini. Tidak ada. Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam Alkitab, kenapa hidup kita harus hidup berkenan sama Tuhan. Hidup menyenangkan hati dari Tuhan. Hidup kita ini tidak lama. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 5 dan ayat 6, di situ Alkitab menyebutkan hidup kita manusia seperti mimpi. Seperti mimpi. Tahu-tahu sudah lewat. Hidup kita dikatakan seperti rumput yang pagi bertumbuh, tapi sore sudah layu. Saudara baca di rumah. Mazmur pasal 90 ayat 5 dan 6. Lalu dalam ayatnya yang berikutnya, ayat yang ke-10. Hidup manusia itu dikatakan umurnya 70 ataupun sampai 80. Tetapi kebanggaannya itu ialah kesukaran dan penderitaan. Itu hidup kita manusia. 70 atau 80. Kalau dia masih tetap hidup, mungkin juga lebih. Alkitab menyebutkan kebanggaannya adalah banyak menemukan kesukaran. Banyak menemukan kebanggaan dan penderitaan. Dia alami. Itu fakta, tidak bisa tidak. Fakta itu. Kemarin pagi saya pergi di apotek. Sebab kaki saya kiri agak sakit. Lalu kaki kanan juga agak sedikit kram-kram seperti itu. Ada apa ini? Saya sudah rendam dengan air panas, tetap tidak. Saya periksa kolesterol hampir normal, gula normal. Yang satu yang tidak normal, asam urat hampir 9. Wow. Lalu dikasih obat. Saya berusaha untuk supaya jangan selalu obat, jadi saya irit-irit obat. Sebab takut kebanyakan obat. Tapi tadi malam itu sakit. Sudah begitu lagi. Tiba-tiba gigi saya sebelah kiri, rahang kiri, sakitnya minta ampun. Udah kakinya cekot-cekot. Udah giginya juga begitu sakit. Istri jam 12 malam ambil garam,
panasin dikumur juga tetap. Ini ada obat ini, minum, belum juga. Waduh, ini gimana ini? Ya enggak bisa tidur. Tapi ada bagusnya juga. Kenapa? Karena enggak bisa tidur sakit, ya sudah saya bawa doa saja. Doa lagi. Sakit sudah dikasih obat, masih tetap begini. Ya udah doa saja. Akhirnya berhenti sendiri. Itu manusia. Padahal saya baru mau 72. Ibu Sugiono sudah 75, mau 76, masih segar. Nah, saudara-saudara, memang 70, 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Apa sih yang dapat kita banggakan dalam kehidupan ini? 70, 80 tahun. Tidak ada artinya dengan kekekalan yang Allah sediakan untuk orang percaya sama Tuhan. Tidak ada bandingkan. Andai kata manusia umur 100 tahun lebih sekalipun, tidak ada bandingan dengan kekekalan yang Allah sediakan. Apakah kekekalan yang ada di surga penuh dengan kesenangan, kemuliaan yang sampai selama-lamanya, tidak ada batas waktu, atau hidup kekal di dalam neraka? Hidup manusia dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan umur. Bahkan kekuatan pun makin merosot. Dibandingkan dengan kekekalan yang Allah sediakan, tidak ada sebandingnya dengan apa yang Allah berikan. Andai kata kita diberikan Tuhan umur 100 tahun, lalu selama 100 tahun kita hidup berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan, itu pun juga belum bisa seimbang dengan apa yang Allah sediakan itu. Apalagi 70-80 tahun. Apalagi manusia itu dikatakan seperti hidup seperti mimpi. Seperti rumput yang tumbuh pagi, sore sudah lisut, sudah menjadi layu. Dengan kata lain, umur manusia itu terbatas adanya. Ada orang berkata begini, kematian itu tidak menunggu orang sudah sakit parah lebih dulu. Ada orang yang sehat-sehat plek mati. Kematian itu tidak melihat orang, wah dia ini hebat, dia ini segalanya dia dapat miliki. Tidak. Banyak sekali orang yang hidup dalam dunia ini terbatas oleh waktu, tenaga, terbatas oleh umur dan sebagainya. Hidup kita ini hanya setelempap saja. Cuma selangkah saja. Di kitab Mazmur mengatakan, umur kita cuma selangkah. Kita tidak tahu. Dibandingkan dengan kekekalan yang Allah sediakan untuk kita, tidak ada artinya. Lalu kita akan sia-siakan hidup ini. Oh, nanti saya mau hidup menyenangkan Tuhan kalau saya sudah berhasil. Kalau saya sudah sukses. Kalau saya sudah lulus. Kalau saya ini sudah hidup semua yang aku inginkan semua tercapai. Baru aku akan hidup menyenangkan Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Umur kita ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang kita lihat di sini? Selagi Tuhan memberikan kita waktu, memberikan kita tenaga, memberikan kita kesempatan, hidup kita ini haruslah hidup menyenangkan hati daripada Tuhan. Kita tidak rugi kalau kita hidup menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang untung itu kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita makin hidup menyenangkan Tuhan setiap hari, setiap saat, maka kita akan lihat, kita akan makin melihat pertolongan Tuhan. Apa sebab?
Di dalam Alkitab, Mazmur 37, di situ ada ayat berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan tetapkan langkah-langkah kita. Kalau kita mau hidup berkenan sama Tuhan. Kalau hari ini kita hidup di dalam pertolongan Tuhan, kita hidup dalam keberkatan dari Tuhan, kita hidup sukses hari ini. Kalau kita terus hidup berkenan sama Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan tetapkan itu. Tidak ada musuh yang menggoyahkan itu, karena kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Manusia menggoyahkan kita, menggoyahkan usaha kita, menggoyahkan akan pekerjaan kita. Tidak bisa. Tuhan yang tetapkan langkah-langkah kita. Sekali Tuhan tetapkan langkah-langkah terhadap saya dan saudara, tidak ada musuh yang bisa menggoyahkan. Kecuali kita tidak mau hidup berkenan sama Tuhan. Tuhan lihat, lah hidup kamu menyedihkan aku, menyakiti aku. Ya Tuhan sudah tadinya tetapkan, engkau sekali diberkati, diberkati. Engkau beruntung, tetap beruntung. Engkau berhasil, tetap berhasil. Tapi karena kita tidak hidup berkenan sama Tuhan, maka Tuhan lepas, atur dewek hidupmu. Ini yang seringkali banyak orang tidak mengerti. Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah kita, langkah kesuksesan, langkah keberkatan. Tapi kita hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Bahkan apabila dia jatuh, tidak akan jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang dalam kehidupannya. Kalau kita mau hidup berkenan sama Tuhan, meskipun memang berat kalau kita hidup menyenangkan Tuhan. Tadi sudah saya katakan seperti itu. Bahkan ada ayat dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-7. Orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan, musuh orang itu Tuhan akan perdamaikan kepadanya. Musuh, lawan yang tidak suka dengan kita, yang mungkin rencana menghancurkan kita, merusakkan kita, tapi musuh itu akan tunduk. Oleh sebab apa? Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak gampang orang yang hidup berkenan sama Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, Allah sediakan sorga. Di dalam Ibrani 12 ayat 28, firman Allah katakan, oleh sebab Allah akan memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu kerajaan surga. Maka hendaklah kamu beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Itu adalah takut dan hormat kepada Allah. Kita lihat janji Allah, orang yang hidup berkenan sama Tuhan, Dia sediakan surga, hidup kekal untuk saya dan saudara. Bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan? Ayat itu mengatakan, beribadahlah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa hormat sama Tuhan. Setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, kita ada selalu memiliki rasa takut, rasa hormat sama Tuhan. Itu ibadah yang menyenangkan hati dari Tuhan. Ada orang berpikir begini, ya Tuhan tidak ada di sini. Yang dilihat hanya WL, hanya singers, hanya pemain musik. Lalu dalam pikirannya, ya Tuhan tidak melihat saya. Bukan seperti itu. Tetapi kita beribadah dengan rasa takut dan hormat. Sebab apa? Mata kita berdosa ini tidak mampu melihat Allah. Alkitab mengatakan seperti itu. Tapi kita dapat menikmati kehadiran Allah.
Melalui pujian dan penyembahan seperti tadi, kita memuji menyembah di dalam roh. Kita rasakan kehadiran Allah, kita rasakan hadirat Allah. Kita dapat memuji menyembah Dia dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Bahkan kitab Mazmur pasal 1, beribadahlah kepada Allah dengan gemetar. Dengan gemetar. Artinya apa? Memberikan segala hormat habis-habisan kepada Allah. Bukan cuma sekedar takut, tapi gemetar. Alkitab memberitahu seperti itu. Kenapa? Mata jasmani kita tidak lihat Dia, tapi secara rohani Dia ada dalam setiap ibadah saya dan saudara. Bahkan ada ayat mengatakan Tuhan ada di sebelah kirimu, Tuhan ada di sebelah kananmu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, 2 atau 3 orang berhimpun atas nama Tuhan, Allah ada di tengah-tengah mereka. Dari situlah muncul rasa takut. Sebab kalau kita ada rasa takut dan hormat, kita memuji Tuhan itu bukan asal-asalan. Kita memuji menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran, tidak main-main. Tidak sementara memuji menyembah Tuhan, dia asik dengan apanya, HP-nya, chat-chatan dan lain sebagainya. Tidak menghormati akan Tuhan, mendukakan akan Tuhan. Hidupnya nanti seperti apa kalau dia tidak menghormati Tuhan seperti itu? Kita tidak 1 kali 24 jam ada di gereja. Berbeda kalau kita lihat di Nigeria. Ada satu gereja 3 kilometer panjang gereja tersebut. Orang datang bukan ibadah 2-3 jam. Sehari penuh mereka datang beribadah. Saking panjangnya gereja itu. Ada sebagian yang berdoa bersekutu. Ada sebagian yang datang memuji menyembah Allah. 1 kali 24 jam mereka ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Saya lihat di video, gemetar hati saya melihat kesungguhan mereka di dalam beribadah sama Tuhan. Perlu kita contohi. Orang beribadah dengan takut dan gentar, maka dia dikategorikan orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bayangkan saudara, seorang pegawai yang hidupnya menyenangkan bosnya. Waduh, bosnya tidak akan tinggal diam. Apalagi saudara, kita punya Allah, pencipta langit bumi. Dia sumber segala-galanya. Kalau kita hidup menyenangkan hati dari Tuhan, apa yang kita minta, Dia akan dengar, Dia akan jawab. Apa sebab? Karena kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan sebaliknya menyakiti hati dari Tuhan. Saya teringat ada di dalam Yesaya pasal 63, bagaimana bangsa Israel ini, mereka itu tidak memahami kebaikan Allah. Yesaya 63, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 berkata begini, Yesaya 63, bukankah Ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Itu sama dengan saya dan saudara. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Siapakah? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menebus mereka. Dialah yang menebus saya dan saudara. Siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Dalam kasih-Nya dan dalam belas kasihan-Nya, Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman dulu kala. Ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Allah, Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Umat Allah zaman Yesaya sudah ditolong, sudah ditebus, sudah diselamatkan.
sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka, apa yang terjadi? Mereka memberontak kepada Tuhan dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Mendukakan, menyakiti hati dari Tuhan, mendukakan hati daripada Allah. Apa yang terjadi? Maka Allah berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tidak peduli, padahal mereka umatnya. Dia sudah tebus mereka, dia sudah selamatkan mereka, dia sudah berkati mereka. Tapi mereka memberontak dan menyakiti hati daripada Tuhan. Lalu ayat ini memberitahu, maka Allah murka dan Allah itu datang melawan mereka. Dikatakan dalam ayat ini bahwa ia berubah menjadi musuh mereka dan ia berperang melawan mereka. Berperang saja melawan manusia kuat, kita bisa kewalahan. Berperang melawan iblis, apalagi kita tidak kuat. Apalagi berperang melawan Allah. Orang yang mendukakan hati Allah, orang yang menyakiti hati Tuhan, Allah akan bertindak, dia akan berbalik untuk berperang. Dan Allah akan lawan kita. Allah baik, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Tapi kalau dia lihat seperti umat Allah ini, selalu saja kamu mengecewakan aku, selalu saja kamu mendukakan aku, selalu saja kamu menyakiti hatiku, belas kasihan Tuhan lepas. Lalu Allah datang memberontak, Allah datang melawan mereka. Siapa yang berani melawan Tuhan? Tidak ada. Dalam Efesus pun di situ dikatakan bahwa jangan engkau mendukakan Allah yang sudah memeteraikan kamu dalam keselamatan. Bahaya. Kita rugi sendiri. Tapi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita akan melihat belas kasihan Allah akan terus ada dalam kehidupan kita. Berusahalah, kita hidup berapa lama sih? Kita hidup, kita tidak tahu kapan kita masih bisa bernafas. Minggu ini, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Tapi apakah kita sudah mengambil satu keputusan dalam diri ini dan berkata, Tuhan, selagi Engkau berikan saya kekuatan, berikan saya kesehatan, berikan saya umur panjang, saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau hidup menyenangkan hati Engkau, bukan hidup menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan dengan cara apa? Mendukakan Tuhan itu dengan cara apa? Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditolong, kita sudah ditebus, kita sudah diberkati dengan keselamatan, janji surga diberikan. Tapi kita kembali hidup dalam dosa, kembali hidup dalam kejahatan, mendukakan hati daripada Tuhan. Allah itu seperti kita mempunyai perasaan. Dia tahu kalau kita menyenangkan dia. Dia tahu kalau kita mendukakan dia. Dia tahu semuanya. Pribadi saya berkomitmen, Tuhan, umur saya sudah 70-an. Entah berapa lama lagi aku akan hidup. Tapi saya, Tuhan, nekat dan berkomitmen. Saya mau hidup menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Saya mau hidup menyukakan hati-Mu. Saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah fokus dalam kehidupan saya. Kalau kita punya prinsip yang sama, wow, luar biasa. Ingat, ada 3 kategori tadi. Ada orang yang sama sekali tidak hidup menyenangkan Tuhan. Ada orang yang labil sesuai situasi dan kondisi baru menyenangkan Tuhan. Tapi yang ketiga, susah senang, diberkati atau tidak, situasi apapun,
kita akan terus hidup menyenangkan hati daripada Tuhan. Kita akan lihat saudara, dunia yang makin sulit seperti ini, Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Kalau kita selalu hidup menyukakan hati dari Tuhan, hidup dengan menyenangkan hati Tuhan. Saya teringat ada satu ayat di dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke-13. Di situ firman Allah mengatakan begini, ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetap tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini firman Tuhan. Aku telah dapati Daud anaknya Isai, seorang yang dikatakan yang berkenan di hatiku, yang selalu menyukakan hati Allah, yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat ini, dan yang melakukan segala kehendakku. Orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, dia akan selalu melakukan kehendak daripada Allah. Saya ulangi, orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, dia akan melakukan segala kehendak daripada Allah. Kalau ada orang sulit melakukan kehendak Allah, hidupnya belum tentu menyenangkan hati dari Tuhan. Masih ada ganjelan dalam dirinya. Daud seorang yang berkenan di hadapan Allah dan yang melakukan segala kehendak daripada Allah. Sehingga Alkitab menyebutkan, maka matilah Daud dengan penuh kekayaan, penuh kehormatan, penuh dengan kemuliaan. Ini yang harus kita kejar. Apakah nanti waktu kita mati disebut sebagai orang yang berhasilkah? Apakah kita nanti mati lalu kita akan disebut penuh kemuliaan? Kenapa Daud disebut dia mati penuh kekayaan dengan segala hormat dan penuh kemuliaan? Sebab dia seorang yang hidup berkenan di hadapan Allah dan yang melakukan segala kehendak daripada Allah. Meskipun Daud melakukan itu, harus memikul salib, menyangkal diri, berjuang dengan luar biasa untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup untuk melakukan segala kehendak Allah. Tapi Tuhan yang berfirman, maka Daud dipanggil Allah, hidup di dalam kekayaan, hidup di dalam segala kehormatan, hidup di dalam kemuliaan. Banyak orang yang mati di luar Allah. Tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Tidak ada. Karena hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah nanti kita menghembuskan nafas, lalu didapati oleh Allah hidup kita tidak berkenan, kita menyesal, percuma. Kita ingin Tuhan, saya ingin hidup berkenan, sudah lewat. Bahwa waktu untuk bisa hidup menyenangkan Tuhan, waktu kita masih hidup. Waktu Tuhan kasih waktu kesempatan untuk kita. Kalau sudah mati sia-sia, kita tidak akan dapat melakukan sesuatu apapun dalam hidup ini. Kita semua pasti mati. Kita tinggal menunggu giliran masing-masing. Kematian tidak memilih waktu, umur, sehat atau apapun, tidak. Kapanpun dia akan datang menimpa kita. Tapi apakah engkau sudah hidup menyenangkan hati Allah? Hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyukakan hati dari Tuhan, atau belum? Kita yang jawab itu di hadapan Tuhan. Saya tambahkan kesaksian ini contoh saja. 10 tahun terakhir
almarhum Bapak Sugiono dipanggil Tuhan, saya perhatiin hidupnya betul-betul hidup mau menyukakan hati Tuhan. Apa yang saya katakan, dia tidak bantah. Apa yang saya katakan ini. Oh ya, oke, bro, oke. Saya ingat pelataran gereja kita kurang lebih 700 meter lebih. Kalau dulu sudah di paving block, tenggelam lagi, kena hujan. Saya katakan, bro, waduh bagaimana ini ya. Ini kalau dibiar rumput jadi kelihatan jelek. Bagaimana? Dipasang paving block? Oh jangan. Kalau boleh dipelur saja. Tapi pasang dulu batu batu lapis dari Palimanan. Baru dicor. Tapi bagaimana biaya? Dia katakan, udah tenang bro. Dia kerahkan anak-anaknya. Lalu pelataran ini mungkin sudah 10 tahun lebih. Tidak jebol. Sehingga pelataran ini kelihatan tidak seperti dulu. Tanah becek. Waktu membangun aula, saya lihat, waduh, apa yang saya kata gimana bro, ini. Udah, sudah, ini, udah. Dia, pokoknya dia lakukan. Setiap Natal, pelayan dikasih hadiah. Ini kemeja yang saya pakai ini. Anak-anak sekolah minggu dikasih apa? Berkat. Saya katakan sama istri saya, wow, luar biasa ini. Ya. Dia tidak bantah, kasih agak begini. Sebetulnya aula kita masih ada utang. Masih ada. Lalu saya katakan, Bapak Sugiono, Ibu, gimana ya? Utang. Akhirnya tutup aja. Setia. Ibadah Jumat. Ibadah 10 malam. Hadir terus dia. Hidupnya benar-benar menyukakan hati Tuhan. 1 minggu pun sebelum dipanggil oleh Tuhan, dia masih melayani perjamuan kudus. Ini yang kita lihat bagaimana seorang yang mau hidup menyukakan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma soal beribadah sama Tuhan, tetapi juga pengorbanannya. Dan saya yakin apa yang dia tunjukkan itu menyenangkan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Maukah kita hidup seperti ini? Sebelum Allah memanggil kita. Lalu kita sudah bertekad, Tuhan, tolong saya. Saya manusia lemah, penuh keterbatasan Tuhan. Tapi saya mau tekad Tuhan dalam hidup ini. Selagi Engkau berikan saya umur, saya mau hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Maukah kita model seperti ini? Maukah kita berjanji? Itu bukan keuntungan saya. Itu bukan keuntungan gereja, organisasi. Kalau kita berkomitmen untuk hidup menyukakan hati Allah, hidup berkenan kepada Tuhan, umur kita 70, 80, 90 tahun tidak sebanding dengan kekekalan yang Allah sediakan. Jangan kita memilih untuk tidak hidup berkenan. Kita korbankan hidup kekal. Kita korbankan kerajaan surga. Kita korbankan kemuliaan yang Allah sudah berikan. Kita orang yang sangat bodoh. Makanya saya sebagai hamba Allah, saya berkomitmen, tolong saya Tuhan. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku hidup, tapi aku berkomitmen dalam diri saya mau hidup menyenangkan Engkau ya Tuhan. Oh haleluya.
Bahkan sampai saya mati sekalipun, saya hidup menyenangkan Engkau ya Tuhan. Oh haleluya. Saudara, saya ingin sekali kita mengikuti teladan-teladan baik. Yesus sendiri makin besar, makin berkenan kepada Allah, makin berkenan kepada sesama. Samuel makin bertambah besar dan makin hidup berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Daud sepanjang hidupnya dia berusaha hidup menyenangkan hati Allah, melakukan segala kehendak Allah. Lalu dia mati dan dia menerima kemuliaan Allah yang luar biasa. Maukah engkau mengambil keputusan ini? Maukah engkau sekarang ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, jamah saya Tuhan. Jamah saya. Dan saya mau hidup menyenangkan Engkau. Tidak menyakiti Engkau. Tidak mendukakan Engkau. Saya mau hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati, kita masuk dalam doa. Kita nyanyikan satu nyanyian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Oh Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Oh jadi bejana untuk hormat-Mu. Oh cemerlang bagai emas murni. Oh menyenangkan-Mu. Oh oh haleluya. Hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkan-Mu. Oh senangkan hatimu. Oh hanya itu kerinduan. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam doa, renungkanlah firman Allah ini. Apakah engkau mau mengambil satu keputusan dalam hidupmu? Tuhan, mulai sekarang ini saya mau hidup menyenangkan Engkau. Saya mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Kalau selama ini aku hanya mau hidup menyenangkan diriku, aku hanya mau hidup untuk menyenangkan manusia, tetapi sekarang saya sudah dengar firman Allah. Saya mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mata Tuhan melihat kita. Kalau kita mengambil keputusan untuk hidup menyukakan Tuhan, maka kita akan lihat pertolongan Allah, kebaikan Allah, berkat dari Allah, bahkan keselamatan hidup kekal menjadi milik saya dan saudara. Oh Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Oh Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Oh jadi bejana untuk hormat-Mu. Oh cemerlang bagai emas. Amin. Tuhan, haleluya. Oh menyenangkan-Mu. Biar kita hanya senangkan Tuhan. Amin, haleluya. Biar ini jadi kerinduan saya dan saudara. Amin, amin. Oh menyenangkan-Mu. Oh senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau ambillah keputusan ini. Haleluya.
Amin, amin. Haleluya. Oh, kalau engkau sia-siakan kesempatan untuk hidup menyenangkan akan Tuhan, kita akan rugi. Haleluya. Amin. Untuk aku, oh cemerlang bagai emas putih, oh menyenangkanmu, oh senang. Di Bapak Tommy berdoa, oh hanya itu kerinduanku, oh menyenang. Amin, amin, amin. Oh senangkan hatimu, oh hanya itu kerinduanku, oh menyenangkanmu. Amin. Oh menyenangkanmu, oh senangkanmu, hanya itu kerinduan. Oh ria masakala maya bala masakama, menyenangkanmu, senangkan hatimu, oh hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Amin. Oh hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, oh hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Amin, amin, amin. Glory. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau terus mengingatkan kami ya Tuhan, akan kami Tuhan. Kami akan mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah kami terus belajar ya Tuhan untuk melakukan semua ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami termasuk golongan yang ketiga ya Tuhan. Golongannya orang-orang yang selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami terus ya Tuhan mau melakukannya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, upah kami besar di sorga ya Tuhan. Hidup kami hanya sementara ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami kehidupan yang kekal ya Tuhan. Biarlah kami memilih untuk hidup yang kekal ya Tuhan. Terpuji-pujilah kan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau telah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Beri hamba-Mu kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan. Hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah kan nama-Mu Tuhan. Berkati juga ibu rohani ya Tuhan. Anak cucu menantu mereka berkati semua ya Tuhan. Terpujilah kan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan korban persembahan Tuhan. Kau tilik tangan-tangan kami ya Tuhan. Kau tilik tangan Tuhan. Besar kecil Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terpujilah kan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.